Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang dan bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda. Insya Allah kita akan bersama-sama mentadaburi kisah-kisah Al-Quran. Kisah kali ini kisah tentang wanita yang Allah puji, Allah cintai, dan Allah jadikan contoh teladan bagi setiap wanita sepanjang zaman. Namanya sangat indah sekali, Maryam, yang artinya Al-Khadimah Lirabb atau Lirrahman, pelayan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran pasti teman-teman membaca surat Maryam, surat yang begitu mulia. Ada kisah yang menarik. Maryam alaihissalam adalah sosok wanita yang suci dan mulia. Pada suatu hari didatangi Jibril untuk memberikan kabar dari Allah bahwa beliau akan mendapatkan putra. Ya, akan mendapatkan seorang putra. Sungguh sangat kaget sekali. Bayangkan seorang gadis, ya, tidak punya suami, tiba-tiba diberi kabar bahwa akan memiliki anak. Maka saat itu Jibril alaihissalam fatamatsala laha basyarang sawiyya, yaitu menampakkan diri menjadi seorang laki-laki yang sangat-sangat ganteng dan gagah, tapi seorang wanita yang suci, ya, yang beriman takut kepada Allah, justru mengatakan qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jika engkau bertakwa jangan dekat-dekat. Ya, beda kan sama wanita zaman sekarang, ya, beda sekali, ya. Dia justru takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari godaan, ya, dari kejahatan seorang yang gagah, yang mungkin sangat menarik menurut pandangan dia. Tapi karena ketakwaannya lah, ya, pada akhirnya diberikan kabar oleh Jibril, ya, gimana, ya, walam yamsasni basyar, gimana aku bisa itu, walam yamsasni basyar, ini suatu perkataan, pernyataan yang muncul dari lisan Maryam, nggak pernah disentuh seorang laki-laki pun, gimana aku bisa punya anak. Bayangkan, nggak pernah disentuh, ya. Beda kan sama orang zaman sekarang, ya. Justru malah menyentuhkan diri dengan orang lain, justru malah pengen salaman dengan orang lain, nggak pernah disentuh. Sungguh sangat mulia sekali Maryam, ibunda Maryam alaihissalam, ya. Gampang bagi Allah, kata Jibril alaihissalam, nanti akan ditiupkan ruh sampai akhirnya mengandung. Bayangkan, di sebuah keterangan diriwayatkan ini umur beliau itu masih belasan tahun, ya, di atas 15 tahun, ya. Tapi ini ujian yang sangat berat ketika mengandung, ya, Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya sudah berat, ya, yang namanya mengandung wanita itu ketika mengandung satu ujian yang sangat berat, ya. Wa hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin, tambah berat semakin bertambah hari, ya. Kadang sakitnya itu luar biasa. Kita sebagai kaum laki-laki hanya bisa berdoa, ya, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan ketika saudari, ya, atau istri kita sedang hamil, gitu, ya. Karena ini berat sekali ujian bagi seorang wanita. Sampai akhirnya diperintahkan untuk menjauh, ya. Ketika setelah sampai pada hari kelahiran, ya, sangat lemah sekali badan Maryam alaihissalam, ya, masih diperintahkan oleh Allah, wa huzzi ilaiki, ya, tusakit alaiki rutaban janiyah, goncangkan atau goyangkan pohon kurma itu, nanti akan jatuh kurma-kurma basah sebagai energi ketika hendak melahirkan. Nah, beginilah tawakal. Konsep tawakal itu berusaha. Walaupun tidak mungkin seorang wanita yang hendak melahirkan, yang tenaganya itu mungkin lemah, ya, menggoncangkan pohon kurma itu akan berjatuhan. Dan biasanya kurma itu akan susah, ya, ketika digoncangkan berjatuhan. Tapi inilah tawakal. Tawakal itu usaha. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kisah Maryam alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita bahwa menjaga kesucian ini merupakan kunci utama seorang wanita muslimah. Sampai di dalam Al-Quran banyak ayat yang memberikan pujian ahsanat farjaha. Maryam alaihissalam itu, ibunda Maryam itu sangat menjaga kesuciannya, ya.
dan beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi wanita teladan. Mari kita teladani Ibunda Maryam karena ini adalah wanita yang sangat luar biasa sekali untuk anak-anak kita dan lain sebagainya. Assalamualaikum, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh.